kesurupan tapi tidak kesurupan, dibilang tidak kesurupan tapi seperti kesurupan. Nah, jadi seharusnya semuanya di sini BFC akan membahas tentang salah satu penyakit yang memang seperti orang yang hilang kendali, seperti kesurupan. Nah, tapi dia sebenarnya tidak kesurupan gitu. Nah, tapi karena akibat penyakit tersebut dia tidak terkontrol dirinya gitu, sehingga dia kayak seperti orang yang kesurupan. Nah, jadi apakah penyakitnya? Yaitu asam lambung stres atau asam lambung berat. Nah, jadi ini akan BPC sedikit jabarkan dan akan nanti BPC kaitkan ke masalah non medisnya gitu kan. Terus nanti ada juga bagaimana solusinya. Nah, jadi asam lambung berat ini atau dibilang sering asam lambung stres itu adalah asam lambung yang memicu apa ya, kayak terganggunya pikiran gitu. Nah, saya tidak tahu penjelasan medisnya secara rinci, tapi asam lambungnya ketika kumat itu mengakibatkan tanda-tanda seperti panik, cemas gitu kan, cemas berlebih, seolah-olah dia itu kayak ada ketakutan segala macam, kayak orang yang memang bukan dirinya lagi gitu, tidak terkendali dirinya, seperti ada yang membuat dirinya itu apa ya, tidak terkontrol gitu, tidak terjaga sebagaimana mestinya gitu. Jadi dia bisa-bisa tiba ke depan, tiba-tiba di ke belakang, bahkan rumahnya gitu kan, mundar-mandir nggak tentu gitu kan, ketakutan, cemas, bahkan ada timbul seperti tremor, gemetar gitu. Ada juga yang memang ketika asam lambung stresnya itu kambuh, dia hanya bengong dan kayak orang linglung gitu, ada. Nah, macam-macam. Ada yang mungkin dia tuh kayak panas sebelah gitu badannya, ada. Nah, jadi eh, akibat tekanan pikiran yang berlebih itu kadang seperti ya seperti orang kesurupan tadi gitu. Nah, tapi dia tidak kesurupan gitu. Nah, tapi apa namanya ya, kita bilang ketika orang seperti ini dia membutuhkan yang namanya itu ketenangan. Makanya orang-orang di sekitarnya harus bisa menenangkan dia dan harus bisa membuat dia rileks gitu. Nah, jadi solusinya dari BPC itu biasanya itu terapi saraf, totok saraf dengan kalau BPC laksana ya, kalau BPC melakukan itu biasanya lewat tapak kaki ya, betis dan lain-lain. Pokoknya bagian-bagian saraf yang memicu ke asam lambung. Nah, lalu relaksasi, meditasi. Nah, itu yang bisa lakukan. Nah, tapi di sini ketika meditasi ini akan kalau dia ada penyakit non medis, nah ini akan ketahuan. Nah, ketika meditasi atau ruqyah zikir ini, dia akan ketahuan adakah hal non medis yang memicu atau tidak. Karena BPC sudah mengalami ketika seorang yang memiliki penyakit asam lambung berat atau stres, BFC meditasi, BFC ruqyah secara untuk relaksasi dirinya gitu. Tapi malah kesurupan gitu karena eh, apa namanya? Tidak bisa mengikuti apa yang BFC instruksikan ketika kayak beristighfar, bersolawat. Nah, itu kayak ada yang menolak sehingga dia kerasukan. Dan tingkat kesusahannya ketika orang asam lambung berat ini terus dipicu lagi ada non medis, ketika mau menyadarkan itu cukup lama karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya lagi karena udah dipicu oleh asam lambung, ditambah lagi tidak bisa dikendalikan karena ada yang merasuki. Nah, jadi kalau BUC perhatikan biasanya kan sekarang kalau dia ada asam lambung berat ataupun asam lambung stres, kalau kita mau relaksasi kita harus memastikan waktunya itu ibaratkan siang lah atau apa kan agak panjang. Kalau malam kadang karena kita misalnya datang jam 9 malam gitu kan, kita terapi kita ini mau kita relaksasi udah mungkin udah jam 10.
Kalau terjadi apa-apa, ya kan, pastinya ini memakan waktu yang panjang, mungkin bisa sampai tengah malam. Nah, itu kan untuk menetralkan dia. Makanya BFC ketika melakukan pengobatan juga harus melihat situasi dan kondisi, guys. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.